Kisah berikutnya adalah suatu pengalaman teman saya ya, boleh dibilang gitu, berinisial TJ, bahwa dulu ia pernah dan juga teman-teman yang lain berjumlah sekitar 10 orang itu penasaran tentang cerita hantu Titin. Nah, temannya ini yang memiliki kelebihan secara spiritual berinisial P itu ingin membuktikan bahwa keberadaan hantu Titin itu memang masih ada ya. Bahkan dia suatu malam mengajak TJ dan teman-temannya itu mendatangi kuburannya. Saat itu spiritual dari Loyang melakukan kontak batin di depan makam Titin, melakukan interaksi gitu ya. Di belakang spiritualis itu teman-temannya yang penasaran itu menunggu. Nah, beberapa saat lama kemudian tampak sekali bahwa spiritualis itu tengah melakukan interaksi. Selanjutnya secara cepat dia mengambil ponselnya dan membidik gambar. Tentunya ponselnya itu konon katanya sih sudah diisi hodam gitu, sehingga bisa mengambil gambar dari objek yang gaib sekalipun. Nah, begitu masuk ke dalam ponselnya, dia memerintahkan kepada TJ di belakangnya untuk segera membuka bluetoothnya. Akhirnya TJ segera membuka bluetooth itu. Setelah aktif, ditransferlah foto Titin itu. Begitu masuk, yang lainnya tuh takut dong, karena memang benar-benar ada gitu, wajahnya tuh ada. Malam itu juga mereka secepatnya meninggalkan lokasi makam. Deru kendaraan memecah kesunyian malam itu dengan raungan kendaraan gitu ya. Nah, singkat cerita, sampai di rumah itu TJ melihat hasil dari transferan oleh temannya yang spiritus itu, dan terlihat memang masih ada gambar wanita ya. Yang memang wanitanya sangat cantik katanya, rambutnya panjang dan sebagainya. Nah, begitu bubar malam harinya, seperti kebiasaan sebelumnya, TJ melakukan sholat hajat gitu ya, atau sholat tahajud di sebuah langgar yang ada di depan rumahnya. Saat malam itulah terjadi suatu peristiwa yang membuatnya kapok yang melakukan tindakan-tindakan itu. Nah, pada dini hari itu, dalam kekhusyuan zikirnya itu, tiba-tiba hembusan angin kencang muncul. Pintu langgar itu berkali-kali dibuka tutup gitu ya. Buka tutup itu dihentakkan sangat keras itu. Sampai-sampai seorang anak, seorang pemuda tangguh yang biasa menginap di langgar itu sontak ketakutan dan langsung keluar. Nah, singkat cerita, keesokannya si TJ mendatangi rumah temannya di Loyang. Dia menceritakan perihal apa yang dialaminya tadi malam. Akhirnya diperoleh kabar bahwa selama foto wanita misterius itu ada dalam ponsel si TJ, maka dia akan terus membuntuti dan mengganggunya gitu. Karena tidak mau mengambil resiko dan karena ingin nyaman, akhirnya TJ pun menghapus foto yang ada dalam ponselnya itu. Ada juga cerita yang menimpa orang penjual mainan yang namanya sudah tidak asing lagi ya. Dia bernama Bapak Tono atau Mang Tono. Pria yang sehari-hari menggeluti profesi penjual mainan itu suatu ketika pernah digoda atau diganggu oleh sosok hantu Titin di tengah hutan Jetut. Ini ceritanya agak berbeda ya, karena peristiwanya itu kan ini terjadi pada siang hari gitu. Tapi begini ceritanya. Siang itu setelah saat zuhur gitu, pas gitu zuhur gitu. Itu kawasan hutan Jetut itu kan belum seramai sekarang ya, belum ada bangunan gedung SMP, belum ada warung dan
belum ada lalu lalangnya juga jarang, jalanannya pun masih berbatu gitu. Nah, saat memasuki kawasan Jitut di tengah-tengah hutan itu kan suasananya kan gitu agak remang-remang gitu, karena pepohonannya itu waktu itu tuh masih besar-besar ya, banyak rumpun-rumpun bambu di sepanjang jalan yang menaungi jalanan, sehingga kalau siang pun tampak apa ya, kalau bahasa sini singup gitu, agak-agak temaram gitu. Nah, di tengah perjalanan itu dia dihentikan oleh seorang wanita muda cantik, berambut panjang yang pokoknya cantik sekali, menghentikan laju kendaraan sepeda ya. Waktu itu Mang Tono menggunakan sepeda. Itu setelah berhenti, si wanita itu mengatakan bahwa ia ingin membeli dolanan atau mainan untuk anaknya. Nah, Mang Tono senang dong karena sudah ada penglaris sebelum sampai ke lokasi di Desa Loyang yang biasa dia sebagai lampak itu, lampak jualan. Nah, Mang Tono disuruh menunggunya ya, sampai si wanita itu kembali. Ya katanya ini sih mau mengambil uang yang rumahnya tak jauh dari jalan itu. Tanpa menaruh curiga, Mang Tono menunggunya. Nah, sambil menunggu dia mengambil bungkusan rokoknya ya. Dia menghisap rokok santai gitu ya. Sudah menghabiskan sebatang rokok, curiga, kok wanitanya enggak kembali, jangan-jangan dia hanya ngerjain saja. Akhirnya dia mendatangi posisi rumahnya itu kan di bagian timur jalan. Ternyata sampai di lokasi yang awalnya diduga perumahan itu adalah deretan rumpun bambu dan semak-semak belukar tentunya. Bahkan tak jauh dari rumpun-rumpun bambu itu ada deretan makam. Ya, lantas meremang dong bulu kuduknya walaupun siang hari. Ini Mang Tono berpikir, wah, nggak karuan nih, saya ini benar-benar dikerjain makhluk halus ini. Walaupun dia pikir konyol amat ya, kok siang-siang gini ada hantu gitu ya. Kemudian Mang Tono langsung mengajukan kendaraannya, dan konon katanya sih setelah peristiwa itu dagangannya selaris di Loyang.